Aduh, telat lagi. Ayo, ayo, harus chat Jakun dulu. Iwan, udah masuk lu? Udah, Rik? Yo, 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 on cam, on cam. Yo, boleh. Yo, bro. Jadi gini, Wan, Woi. gue tadi sempat ada kabar. Ternyata OPK ada tugas ya. Mm-mm. Iya, tugas proyek tengah semester gitu, Rik. Gue lihat sih kayak ribet banget gitu. Iya, emang ya biasalah tugas OPK begitu. Nah, masalahnya gue tuh kayak nggak paham gitu sih, Wan. Tugasnya disuruh ngapain sih sebenarnya? Nah, tugasnya itu sebenarnya buat kita nih berkelompok bikin sistem pemodelan perpindahan panas suatu komponen di industri. Jadi lebih ke komponen yang industri apa terus kita bikin sistem pemodelan perpindahan panas gitu sih, Rik. Kan ada banyak tuh, ada radiasi, konveksi, konduksi. Nah, itu bisa kita bikin sistem pemodelannya. Gue sekali share screen kali ya. Boleh, Wan. Nah ini nih Rick, tugasnya proyek tengah semester. Jadi pertama tuh kita disuruh bikin deskripsi sistem. Jadi perangkatnya apa, tujuannya apa, tunak atau nggak tunak, terus sumber panasnya dari mana. Terus yang kedua, parameter-parameter pentingnya, yaitu flux atau total energi panas yang disuplai, terus profil atau nilai temperatur ya pada segmen yang dianggap penting. Yang tadi gue sempat bilang sistem modelan itu, kayak gitu. Gitu. Terus kira-kira kita mau bikin apa nih, Wan? Opsinya sebenarnya banyak sih Rick yang biasa dipakai. Nah, em, salah satunya mungkin yang gue kepikiran sih boiler. Kalau menurut lu gimana, Rick? Boiler ya. Boleh, boleh. Boiler yang biasa dipakai di industri proses kan, Wan? Iya, Rick, bener banget. Boleh brief singkat dulu nggak, Wan? Oh, boleh, boleh. Jadi, boiler tuh simpelnya bejana bertekanan dengan bentuk dan ukuran yang didesain untuk menghasilkan uap panas atau steam sih, Rick. Jadi, steamnya tuh dengan tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas ke suatu proses di industri biasanya. Iya, iya. Paham, paham, paham. Kalau cara kerjanya gimana, Wan? Nah, buat prinsip kerjanya sebenarnya simple sih, Rick. Kalau ini untuk boiler yang saturated steam ya. Jadi pertama tuh air umpan itu di pre-treatment dulu di softener atau air kondensat. Kemudian itu tuh dipompain ke economizer. Nah, di economizer itu dipanasin untuk meningkatin efisiensi dari boilernya. Nah, pemanasan awal ini manfaatin panas buang di chimney. Nah, setelah itu air umpan masuk ke dalam kettle, tapi sebelumnya diberikan chemical sesuai dosis yang ditentuin dulu. Nah, habis itu air umpan yang mengalami pemanasan dalam kettle itu tuh berubah fase menjadi steam dan siap untuk didistribusikan. Setelah steamnya berubah fase menjadi air, maka bisa kembali dipompain ke dalam kettle. Jadi air makeupnya hanya digunakan untuk menggantikan hilangnya air akibat proses blowdown kayak gitu, Rick. Waduh, pusing banget ya, Wan. Gue sampai ngantuk gini, Wan. Gue tidur dulu ya, Wan. Eh, Rick, ye malah tidur dia. Eh, ini di mana? Ini ini orang siapa? Ini gue di mana sih? Bingung banget. Ini apaan? Sumber panas proses kondisi operasi? Flux perpindahan panas? Profil temperatur dan simulasi? Ini di mana? Kalau aku klik, ah, 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 sakit banget.
Ini di mana? Ini di mana? Mulai. Apa ini? Itu kalau aku pencet. eh, eh, Oke, pertama kita akan masuk ke sumber panas proses boiler. Jelasan tentang boiler. Aku sebenarnya di mana Jadi, sih? gimana sih perpindahan panas itu terjadi di dalam sistem boiler? Pada sistem boiler, sumber panas merupakan komponen penting untuk terjadi perpindahan panas kepada fluida kerja, yaitu air. Nah, sumber panas ini umumnya berasal dari pembakaran bahan bakar, seperti gas alam, minyak bakar, atau bahan bakar lainnya tergantung keperluan dari sistem boiler tersebut. Nah, dalam sistem boiler yang kami gunakan di project ini, terjadi perpindahan panas yang terjadi adalah perpindahan panas konveksi. Artinya, panas yang dihasilkan dari proses pembakaran akan mengalir bersama gas hasil pembakaran dan melewati permukaan luar pipa sehingga memanaskan air yang diisi di dalam pipa tersebut. Panas dari gas tersebut kemudian berpindah ke dinding pipa secara konvektif dan berpindah kepada air dalam pipa secara konduktif. Proses ini menyebabkan suhu air meningkat, dan jika suhu dan tekanan air mencapai tingkatan tertentu, air akan menguap. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan panas secara konveksi ini, seperti kecepatan aliran gas panas, perpindahan temperatur antara gas dan air, luas permukaan pipa, dan jenis material pipa yang digunakan. Oleh karena itu, desain dan pengaturan aliran gas panas harus dioptimalkan agar proses perpindahan panas berjalan dengan efisien dan energi yang digunakan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Aku jadi tahu tentang sumber panas boiler dan peristiwa perpindahan panas yang terjadi. Selanjutnya, kalau aku pencet gimana ya? Eh, ah! Ini di mana lagi? Apa? Kok tiba-tiba jadi perempuan? Kalau aku pencet bakal gimana lagi ya? Didorong lagi. Bakal ngejelasin apa ya? Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apakah kondisi operasi dari boiler yang kita gunakan menggunakan sistem yang tunak atau yang tidak tunak. Sebelumnya aku akan menjelaskan apa artinya sistem yang tunak. Sistem yang tunak artinya tidak ada perubahan aliran massa, temperatur, dan tekanan dalam jangka beberapa waktu dalam boiler. Sedangkan sistem yang tidak tunak atau transient berlangsung sebaliknya. Nah, biasanya boiler menggunakan sistem yang tunak karena boiler digunakan untuk memanaskan fluida hingga temperatur tertentu, sehingga diinginkan keseimbangan energi atau temperatur yang stabil untuk memanaskan fluida tersebut. Selain itu, boiler biasanya berada dalam kondisi operasi yang tinggi, yaitu tekanan yang tinggi, sehingga keseimbangan termal dan energi diinginkan untuk mengurangi kemungkinan hazard yang terjadi. Jadi gitu tentang boiler berada dalam kondisi tunak atau tidak tunak. Selanjutnya, masih ada lagi. Kalau aku pencet. Gimana lagi nih? Pasti beda orang lagi. Tuh kan? Sekarang dirubah lagi jadi laki-laki. Kalau aku pencet, bakal ngejelasin apa lagi ya? Jadi, pada segmen ini kita akan bahas tentang flux perpindahan panas di bagian sistem blower atau riser di boiler ini. Oke, lalu pada data parameter sistem ditunjukkan sebagai berikut. Di sini ditunjukkan berbagai macam data seperti tinggi pipa, diameter pipa, hingga dengan konduktivitas termal uapnya. Lalu selanjutnya kita akan masuki tahap perhitungan pertama, yaitu luas permukaan perpindahan panas. Luas permukaan perpindahan panas di sini ditunjukkan rumus seperti berikut. A sama dengan P kali D kali H, dengan hasil berikut sebesar 1,256.
Lalu tahap kedua itu adalah volume dalam pipa yang ditujukan dalam persamaan sebagai berikut hingga didapatkan nilai sebesar 0,0628. Lalu selanjutnya tahap ketiga kita menghitung waktu tinggal pada sistem ini, yaitu waktu tinggal ini ditujukan pada persamaan berikut, yaitu V per M per rho dengan hasil sebesar 0,0444 detik. Lalu tahap keempat kita menghitung kecepatan aliran pada sistem ini yang ditujukan pada berikut di samping saya, yang akhirnya didapat nilai sebesar 45 meter per second. Lalu tahap kelima kita menghitung bilangan peran dari sistem ini hingga didapatkan nilai sebesar 0,914 beserta tahap selanjutnya menghitung bilangan Reynolds hingga sebagai berikut hingga mendapatkan nilai 365,628. Nah, dari kedua nilai beran dan juga bilangan Reynolds tersebut, karena hasil demikian, maka kita menggunakan bilangan Nusselt sebagai berikut. Bilangan Nusselt ini sama dengan 0,027 kali Reynolds pangkat 0,8 dikali bilangan peran pangkat 1/3 dikali viskositas P per viskositas W pangkat 0,14. Dengan hasil didapatkan sekitar bilangan Nusselt ini 724,46. Lalu pada tahap ke-8 setelahnya ini tentang koefisien perpindahan panas digunakan persamaan sebagai berikut. H sama dengan Nusselt dikali K per D hingga didapatkan nilai sebesar 123,16. Lalu karena nilai D per L ini kurang dari 60, maka perhitungan ini dilanjut dengan koefisien koreksi dengan sebagai berikut. H sama dengan sekian menghasilkan 147,73. Nah, lalu yang tahap ke-9 kita menghitung sebagai berikut tentang flux panas konveksi. Flux panas konveksi ini dihitung menggunakan H dikalikan dengan delta T-nya hingga didapatkan hasil sebesar 36,933. Lalu yang terakhir kita menghitung total laju perpindahan panas dengan mengkalikan flux dikalikan dengan luas perpindahan, yaitu hingga akhirnya dapat 46,411 watt. Sekian dari perhitungan flux perpindahan panas. Oh, jadi gitu. Aku mengetahui cara menghitung flux perpindahan panas pada sistem. Selanjutnya, pasti dipindahin lagi nih. Udah biasa. Kan, pasti dipindahin lagi. Pasti beda orang nih kayaknya nih. Beda orang lagi. Kalau aku pencet, bakal ngejelasin tentang profil, temperatur, dan simulasi. Oke. Baik, selanjutnya akan dihitung profil temperatur dan juga simulasi berdasarkan hasil-hasil perhitungan dan juga rumus-rumus yang tadi telah didapat. Nah, terlihat pada kode flash PDI, kita menggunakan koordinat Cartesian 2 karena akan digunakan grafik 2 dimensi. Selanjutnya, variabel yang akan digunakan adalah temperatur, dan fungsi select di sini adalah untuk membuat limit dari error untuk meningkatkan keakuratan dan juga merapihkan grafik yang dibuat. Selanjutnya akan didefinisikan spesifikasi boiler, spesifikasi aliran masuk, perhitungan konveksinya berdasarkan rumus-rumus dan juga dasar-dasar yang telah dihitung sebelumnya atau rumus-rumus yang telah muncul sebelumnya. Selanjutnya, digunakan initial value berupa temperatur bottom atau yang telah ditetapkan nilainya adalah 200 derajat Celcius. Jadi, kita anggap bahwa pada mulanya temperatur seluruh titik yang berada dalam boiler itu adalah 200 derajat sebelum dipanaskan. Lalu menggunakan equation mCp delta T sama dengan turunan dari H dikali luas permukaan dikali gradien dari temperaturnya. Selanjutnya digunakan boundaries untuk menentukan ujung-ujung atau titik-titik ujung dari boiler tersebut. Pada sisi kanan dan sisi kirinya dibuat temperaturnya ada temperatur heater yang adalah 450 derajat dan pada bagian bawahnya dibuat temperaturnya tuh tetap 200 derajat Celcius. Selanjutnya,
digunakan waktu dari 0 sampai residence time. Karena di sini akan dibuat profil temperatur pada residence time atau dianggap sebagai kondisi tunak dengan waktu residence time. Lalu dibuat plotting dengan kontur temperatur dan juga elevasi temperatur pada titik tengah dari boiler tersebut. Nah, berikut bisa terlihat hasilnya. Terlihat kalau pada bagian sisi-sisinya itu temperaturnya tetap terjaga di 450 derajat Celcius dan bagian bawah itu juga tetap terjaga di 200 derajat Celcius. Namun terlihat bahwa ada perubahan temperatur seiring naik ke atas dan juga seiring makin ke tengah dari boiler tersebut. Dan didapatkan bahwa pada bagian tengah temperaturnya itu berkisar sekitar 350 dan juga 360 derajat. Nah, lalu pada selanjutnya, pada grafik temperatur terhadap Y atau titik dari ketinggian daripada boiler tersebut, terlihat pada titik paling atas itu setelah Y-nya melewati sekitar 0,3 dan juga 0,9, 0,6, 0,9, terlihat bahwa temperaturnya sudah terjaga di sekitar 350 dan 360. Dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari yang awalnya bernilai 200 hingga 350 tersebut. Itu adalah hasil analisis simulasi pada boiler dan juga profil temperaturnya. Selanjutnya silahkan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oh, jadi gitu cara membuat simulasi proses pada boiler. Selesai? Kok kayak beda kayak yang sebelumnya ya? Kalau aku pencet bakal gimana ya? Rick, Hah? buruan Ini Rick, siapa yang dari tadi bentar lagi Rick. Ini siapa? Woi. Sorry. Waduh, gua kebablasan ya. Iya, Lanjut, Wan. Tapi tadi gua perasaan kayak langsung terserap gitu ide-ide yang ada di pikiran gua. Jadi gini, Wan. weh.